Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu ceria, selalu bahagia dan rizki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang rahasia mengobati penyakit stroke dan juga darah tinggi. Saudaraku, dari data survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penyakit stroke merupakan 3 besar penyebab kematian di Indonesia. Perlu diketahui bahwa 3 dari orang yang sakit stroke itu disebabkan oleh darah tinggi atau hipertensi. Nah, hipertensi juga disebut sebagai the silent killer atau pembunuh senyap yang datangnya tiba-tiba. Dan semakin orang memiliki tekanan darah yang tinggi, maka semakin besar pula resikonya. Seperti akan terjadinya penyakit jantung, gagal ginjal, dan juga termasuk stroke. Saudaraku, hipertensi merupakan sebuah kondisi di mana jantung memompa darah dengan sangat kencang, sehingga aliran darah di dalam tubuh mengalami tekanan yang tinggi, melawan dan juga merusak dinding pembuluh darah. Dan hal ini sangat beresiko akan terjadinya stroke. Dan seseorang dinyatakan memiliki hipertensi yang tinggi ketika tekanan darahnya di atas 140/90. Dan bila di atasnya lagi 180/120, berarti mengalami kondisi yang sangat parah dan harus segera berhati-hati. Secara umum, paling tidak ada 2 penyebab utama terjadinya stroke. Yang pertama, yaitu stroke iskemik atau stroke terjadi karena arteri yang tersumbat. Dan yang kedua adalah stroke hemoragik atau terjadinya stroke karena pecahnya pembuluh darah. Dan untuk stroke iskemik terjadi biasanya karena sumbatan dan adanya timbunan lemak di dalam darah atau terjadinya pembekuan darah, sehingga tersumbatlah hal itu dan mengalami gangguan stroke. Begitupun dengan stroke hemoragik, itu terjadi karena ketika pembuluh darah di otak mengalami sebuah kebocoran atau pecah. Saudaraku, terjadinya stroke secara umum itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan darah yang terlalu tinggi yang tidak terkontrol, kemudian bahayanya minum obat pengencer darah berlebihan, kemudian stres dan juga traumatik berlebihan, kadar kolesterol maupun asam urat yang tinggi, obesitas atau kegemukan, adanya gangguan jantung, sering merokok, minum alkohol, dan minum minuman yang mengandung kafein yang tinggi, kurangnya berolahraga, kurangnya minum air putih, dan juga kurang makan sayuran dan buah-buahan. Adapun tanda-tanda akan terjadinya stroke yang perlu kita ketahui adalah biasanya ditandai adanya mati rasa di bagian wajah, kemudian lengan atau kaki, kemudian kesulitan berbicara, kesulitan berjalan atau bergerak, serta kurangnya keseimbangan. Nah, ini biasanya kenapa sering terjadinya di kamar mandi, ini sebetulnya mitos, bisa terjadi di mana saja. Kemudian sakit kepala datang tiba-tiba atau vertigo, atau mual-mual dan muntah, sulit menelan, penglihatan mulai kabur, pendengaran juga mulai terganggu, kesadaran mulai hilang, dan juga kurang kontrol ketika buang air kecil, buang air besar karena ada gangguan saraf. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Ketika itu terjadi, maka segeralah saudaraku untuk
berobat atau diterapi atau melakukan sebuah tindakan preventif. Nah, di sini kita akan bahas tentang 7 rahasia mudah mengobati penyakit stroke dan darah tinggi. Ya, ini saya akan memberikan sebuah tips yang kira-kira paling mudah dan simpel yang bisa dilakukan oleh saudaraku. Yang pertama, ketika tadi tanda-tanda terjadi sama saudara kita ataupun orang lain yang kita ketahui, maka harus melakukan sesuatu yang pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Pertama, jangan panik, kemudian diangkat si korban itu atau si pasien yang terjadi sakit, direbahkan, kemudian posisi kepala berada lebih tinggi, kemudian senyaman mungkin kondisinya dibandingkan dengan kondisi yang paling nyaman. Kemudian kedua, kalau bisa, kalau ada tanda-tanda seperti tadi, kalau berani saudaraku itu ditusuk ya ujung jari telunjuk ya, itu supaya keluar darahnya. Ditusuk dengan jarum, kalau bisa jarum yang steril ditusuk ya, supaya kemudian dikeluarkan sedikit darahnya. Itu sangat membantu untuk meringankan terjadinya stroke yang berbahaya. Setelah itu ya kan, ketika sadar, pasien diajarkan untuk senantiasa mengatur pola napasnya dengan tenang. Nah, lalu yang kedua, rahasia mudah mengobati penyakit stroke dan darah tinggi adalah, ini yang paling gampang dan paling mudah adalah saudaraku berikan konsumsi minum air teh hijau yang hangat, teh hijau tawar yang hangat. Karena teh hijau ini mengandung flavonoid ya kan, dan juga antioksidan yang sangat tinggi. Ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga hipertensi. Lalu yang ketiga, rahasia mudah mengobati penyakit darah tinggi atau stroke adalah minum rebusan jahe dicampur kunyit dan temulawak. Ya, masing-masing kurang lebih 1 ruas jari. Ini bagus sekali untuk melindungi endotel vaskular atau juga sistem peredaran darah atau juga sistem peredaran darah yang ada di saraf-saraf di bagian kepala atau otak. Nah, rebusan jahe ini sama kunyit sama temulawak bisa saudaraku lakukan pagi sore ya selama 7 hari. Kalau sudah agak baikan ya di stop ya kan. Lalu yang keempat, rahasia mudah mengobati penyakit darah tinggi atau stroke adalah mengkonsumsi rebusan daun pegagan dan kumis kucing. Nah, pegagan ini atau antanan dan kumis kucing ini sangat baik sekali untuk nutrisi otak, melancarkan peredaran darah di otak, mengendurkan peredaran darah, dan juga melancarkan sistem buang air kecil dan juga membuang-buang toksit. Nah, ini sangat baik sekali, pegagan dan juga kumis kucing. Lalu yang kelima, resep yang kelima adalah rahasia mudah mengobati penyakit stroke dan darah tinggi adalah mengkonsumsi rebusan jahe, sereh, dan kapulaga. Nah, ini cukup ampuh sekali saudaraku. Jahe 1 ruas, sereh 2 batang, kapulaga kurang lebih 7 biji. Ya, ini direbus untuk sekali minum. Ini kalau memang resep tadi ditambah dengan sedikit madu itu tidak apa-apa. Itu baik sekali untuk menurunkan tensi darah dan juga menurunkan kolesterol, juga meringankan penyakit stroke. Lalu yang keenam, rahasia mudah mengobati penyakit stroke dan darah tinggi adalah mengkonsumsi minum jus daun seledri dicampur wortel sedikit lemon. Wah, ini sedap sekali. Kalau nggak ada lemon boleh juga dengan semangka. Jadi seledri di jus sama wortel sama lemon dan juga boleh dengan semangka. Ini rasanya enak, nikmat, bagus untuk menurunkan kolesterol, darah tinggi, dan juga salah satu menetralisir terjadi penyakit stroke. Dan yang terakhir saudaraku, yang ketujuh, rahasia mudah mengobati penyakit darah tinggi dan stroke adalah senantiasa banyak mengkonsumsi sayur bayam dicampur wortel dan juga bawang putih dan daun seledri. Nah, ini asupannya baik sekali. Tadi ada minum jusnya, kemudian sayur-sayurannya, kemudian rebusan tehnya ya.
Nah, ini sangat baik sekali. Maka hindari juga ya makanan yang mengandung garam yang tinggi, karena natrium ini ada di garam. Kalau misalkan garamnya dan natriumnya tinggi sekali, ini sangat meningkatkan hipertensi atau darah tinggi dan juga membahayakan. Kalau sekedarnya tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat saudaraku. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.